Kalau engkau ingin bahagia, jangan kecewa lagi. Lepaskan kekecewaanmu dan jangan menolak kehadiran Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak acara disiapkan dan dilakukan oleh banyak orang di dalam mengakhiri tahun. Ada banyak kemeriahan dengan musik, dengan kembang api, dengan makanan, dengan ngumpul keluarga. Ada banyak acara disiapkan. Saudara-saudara, sangat baik sebenarnya di akhir tahun ini kita melakukan evaluasi pribadi. Seperti halnya dalam banyak acara, dalam banyak perjalanan, dalam banyak pekerjaan, biasanya di bagian akhir adalah evaluasi. Sangat baik sekali kalau kita juga melakukan evaluasi dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Bukan hanya fokus pada hingar-bingarnya pesta dan acara-acara akhir tahun. Walaupun di masa pandemi ini pasti banyak berkurang, tetapi ini menjadi waktu yang sangat baik bagi kita untuk lebih melakukan refleksi pribadi. Bagaimana sebenarnya perjalanan hidup kita di tahun ini? Pasti ada banyak suka dan duka. Lalu bagaimana kita akan menutup kisah perjalanan hidup kita tahun ini? Kalau kita baca sebuah novel atau kita mengikuti film, kita sangat senang kalau akhir kisah yang di buku maupun di film tersebut adalah happy ending. Akhirnya, akhir yang bahagia. Ditutup dengan akhir bahagia. Alangkah indahnya kalau kita juga bisa menutup tahun ini dengan kebahagiaan. Dengan sesuatu yang penuh kegembiraan, ucapan syukur, walaupun kita tahu masalah kita belum selesai. Bagaimana kita tetap bisa bahagia dan menutup tahun ini, mengakhiri tahun ini dengan rasa syukur, padahal mungkin masalah kita belum selesai. Kita akan membaca Matius pasal 11 ayat 6. Yesus berkata seperti ini, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kalau kita ingin mengakhiri tahun ini tetap dalam kebahagiaan hidup dan nanti masuk di tahun yang baru dengan kebahagiaan juga, maka kita harus bisa berkata tidak pada kekecewaan dan kita tetap memegang teguh iman kita kepada Kristus. Jadi ada dua hal yang kita bisa ketahui di sini. Yang pertama, kita perlu belajar melepaskan. Kita perlu membuat keputusan sebelum jam 12 ini berakhir. Kemudian masuk tahun 2022. Baiklah kita mengambil keputusan untuk melepaskan segala sesuatu yang mendatangkan kekecewaan dalam hidup kita. Karena kalau kita masih kecewa dan kita bawa di tahun yang baru nanti, maka kita akan mengakhiri tahun ini tidak ada kebahagiaan dan masuk tahun baru juga sangat berat, tidak ada kebahagiaan. Sebenarnya apa yang sering mendatangkan kekecewaan? Pada prinsipnya biasanya kekecewaan itu biasanya muncul, kita alami ketika apa yang kita harapkan itu tidak terwujud. Kita punya harapan tertentu, tetapi ternyata tidak terwujud. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah bekerja, kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah kerja keras. Tetapi apa yang kita upayakan itu belum ada hasilnya. Bahkan mungkin tidak berhasil. Akibatnya kita menjadi kecewa. Dan pengharapan yang seringkali menimbulkan kekecewaan biasanya disebabkan dua hal nih. Yang pertama, apa yang kita harapkan itu kita
berharap betul bahwa itu harus terwujud. Jadi ada sifatnya pemaksaan, sifatnya tuntutan. Pokoknya ini harus terwujud, pokoknya ini harus terwujud. Jadi karena harus, maka ketika itu tidak terwujud, menjadi kecewa. Dan yang kedua, itu biasanya terkait dengan harga diri. Kita mengharapkan sesuatu karena itu akan membuat kita nanti akan dihargai orang lain, membuat kita dapat posisi yang tidak akan diremehkan orang lain, membuat orang lain memuji kita, membuat orang lain akhirnya menghargai kita, tidak bisa main-main dengan kita. Ketika kita punya pengharapan dan itu ada kaitannya dengan harga diri kita, biasanya kalau tidak kesampaian, itu kita jadi sangat kecewa. Kekecewaan membuat banyak orang tidak bahagia, itu jelas. Misalnya, ada orang yang kecewa dengan pernikahannya karena ketika dia mau menikah, dia berharap pasangannya seperti ini, dalam bayangannya nanti kalau sudah menikah, saya sungguh-sungguh bisa bahagia dengan dia, karena dia orang yang sungguh-sungguh aku percaya, aku bisa bahagia bersama dengan dia. Tetapi begitu menjalani pernikahan, ternyata pasangannya tidak seperti yang dia harapkan. Dia menjadi kecewa. Demikian juga ketika orang sudah menikah, punya anak, dia punya pengharapan nanti anaknya seperti apa, anaknya bisa membuat dia bahagia, anaknya bisa mendatangkan kebanggaan kepadanya, tetapi ternyata anaknya tidak seperti yang dia harapkan. Orang tua menjadi kecewa. Demikian juga masalah pekerjaan, sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja keras dengan rajin, dengan tekun, berharap dapat promosi tahun ini, tetapi ternyata tahun ini bukannya dapat promosi, orang lain yang justru dapat kesempatan itu. Karena kita sangat berharap sekali, maka kita menjadi kecewa ketika promosi itu dibatalkan. Di pekerjaan kita kembali rutinitas saja, tidak ada kemajuan. Demikian juga kalau orang berpikir tentang jabatan tertentu, ketika dia mengharapkan jabatan tertentu, ketika dia berharap dapat posisi tertentu, karena di posisi tertentu itu dia akan semakin dihormati orang, dia semakin terkenal, dia semakin dapat fasilitas yang lebih banyak, secara ekonomi pasti akan naik. Ketika dia berharap betul dapat posisi itu, ternyata tidak didapatkan, dia juga akan menjadi sangat kecewa. Masalah-masalah yang lain juga seperti itu. Prinsipnya orang menjadi kecewa itu ketika harapannya tidak terwujud. Dan yang paling membuat orang sangat kecewa sekali, sangat terkait dengan keinginan yang begitu kuat sehingga memaksakan diri harus terwujud. Sama terkait dengan harga diri kita. Contoh yang kita lihat, perkataan Tuhan Yesus tadi, ini konteksnya adalah ketika Yohanes sedang dipenjara. Yohanes Pembaptis itu pelayanannya luar biasa, terkenal di seluruh negeri, pengaruhnya luar biasa. Tetapi ternyata dia saat itu harus dipenjara. Bukan karena dia melakukan kejahatan dan bertindak kriminal, tetapi karena dia melakukan pelayanan, dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi di penjara. Itu lebih menyakitkan. Ada perasaan kecewa di hati Yohanes Pembaptis, kegalauan, kegelisahan di hatinya. Karena tiap hari dia dikelilingi begitu banyak orang, tiap hari dia khotbah, orang berbondong-bondong dan mendengar betul khotbahnya seperti apa. Dia bisa menyatakan isi hati Tuhan, dia bisa mengaktualisasikan diri, dia bisa mengekspresikan imannya luar biasa di padang gurun, di padang belantara. Orang-orang mencari dia, dia begitu berpengaruh dan terkenal. Tetapi ketika dia di penjara, dia sepi, dia sendirian, ada kekecewaan di hatinya. Saudara-saudara, kalau kita ingin mengakhiri tahun ini dengan kebahagiaan, kita harus belajar
melepaskan hal-hal yang membuat kita kecewa. Pengharapan-pengharapan kita perlu evaluasi. Jangan-jangan kita punya pengharapan berlebihan. Jangan-jangan kita punya pengharapan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Atau jangan-jangan apa yang kita harapkan itu hanya akan menjerumuskan kita, sehingga Tuhan tidak mewujudkannya. Kita perlu evaluasi sebenarnya apa yang kita harapkan selama ini sudah betul atau tidak dalam kebenaran Tuhan, bukan hanya dari sisi keinginan kita. Mari kita belajar melepaskan harapan kita terhadap pasangan. Kita mungkin punya pengharapan pasangan kita harus menjadi orang yang ideal, orang yang sempurna, orang yang tidak cacat celah. Tetapi faktanya dalam 1 tahun ini, apakah pasanganmu sempurna dan tidak ada cacat celah? Kalau engkau ingin mengakhiri tahun ini dengan bahagia dan masuk tahun baru juga tetap bahagia, belajar melepaskan harapanmu yang berupa tuntutan kepada pasanganmu dan pasanganmu tidak mampu untuk memenuhi harapan itu. Belajar untuk menerima, ikhlas menerima dia apa adanya. Lepaskan harapanmu sebagai orang tua menuntut anak sempurna, menuntut anak punya prestasi tinggi, menuntut anak memenuhi obsesi kita sebagai orang tua, memenuhi standar kita sebagai orang tua, memenuhi ambisi kita sebagai orang tua. Kita ingin anak kita itu bisa mendatangkan harga diri, kebanggaan kita terhadap orang-orang lain, sehingga ketika orang berbicara tentang anak kita, ada pujian, ada kebanggaan, ada apresiasi yang membuat kita bangga. Tetapi faktanya, apakah 1 tahun ini anak kita sungguh-sungguh membahagiakan kita? Apakah anak-anak kita sungguh-sungguh berprestasi? Apakah anak-anak kita sungguh memenuhi standar kita? Kalau kita tidak mau melepaskan harapan kita yang terlalu tinggi, atau mungkin tidak mampu, tidak sesuai dengan anak kita, maka kita mengakhiri tahun ini tetap tidak bahagia. Ada kekecewaan yang masih ada di hati. Belajar ikhlas menerima anak kita apa adanya. Anak kita tidak sempurna, seperti kita sebagai orang tua juga tidak sempurna. Anak kita tidak ideal, sebagaimana kita sebagai orang tua juga tidak ideal. Anak kita tidak mencapai standar yang kita inginkan, sebagaimana kita juga banyak gagal mencapai standar yang kita harapkan. Anak kita tidak mencapai prestasi yang seperti kita inginkan. Belajar ikhlas bahwa anak kita memang tidak sehebat anak yang lain. Sebab mungkin kita juga tidak pernah juara sebenarnya dulu. Jadi kita tidak perlu paksa anak kita jadi juara kalau kita juga nggak pernah jadi juara di masa dulu. Jadi, saudara, kalau kita tidak ikhlas untuk melepas apa yang jadi harapan kita, maka mengakhiri tahun ini bukan kebahagiaan tetapi kekecewaan. Kekecewaan. Lepaskan harapanmu terhadap jabatan, pekerjaan, usaha, atau apapun yang ternyata itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Ternyata itu memang bukan tempat kita. Makanya perlu evaluasi pribadi, secara pribadi di akhir tahun ini. Apakah yang kau harapkan itu benar-benar cocok dengan dirimu, cocok dengan kehendak Tuhan? Kalau engkau paksakan, yang ada hanya kekecewaan. Kalau saudara kecewa, maka saudara mengakhiri tahun ini dalam kekecewaan, bukan kebahagiaan. Jadi nggak ada bedanya akhir tahun dan awal tahun. Karena toh nanti sama saja, mengecewakan. Yang kedua, Yesus berkata apa? Siapa yang berbahagia, yang tidak menolak aku, tidak menolak Yesus Kristus Tuhan. Berarti ini bicara siapa orang yang bahagia? Orang yang mempertahankan imannya. Apapun situasi dan kondisinya, dia tetap mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kekecewaan seringkali membuat orang menjadi meragukan Tuhan. Karena kita kecewa, kemudian kita mulai meragukan Tuhan. Bahkan ada sebagian orang Kristen karena kecewa, akhirnya meninggalkan Tuhan. Yohanes Pembaptis ketika dalam penjara, dalam kekecewaannya, ada kegalauan di hatinya. Apa yang dilakukan? Kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis bagaimana mengatasi perasaan kecewa dan tetap teguh imannya. Yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah kemudian ketika dia mendengar tentang pekerjaan Yesus, ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara-saudara, kalau saudara alami kekecewaan, saudara mulai goyah imanmu, yang saudara butuhkan apa? Teman. Teman yang mau mendengar, teman yang bisa saudara percayai, tidak akan menjerumuskan engkau, tetapi memberikan nasihat, memberi motivasi, mengarahkan hidupmu. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak harus orang yang hebat yang dilakukan Yohanes, dia berbicara minta tolong kepada murid-muridnya. Secara sosial ada di bawahnya, secara rohani ada di bawahnya. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mau terus terpuruk dengan kekecewaannya dan kegalauan hatinya. Dia minta tolong, berarti dia akan cerita tentang kegalauan hatinya kepada murid-murid. Tolong ya, cari orang yang bernama Yesus dari Nazaret. Tanya betul, apakah Yesus itu benar-benar Mesias yang dinantikan banyak orang? Saudara-saudara, ini kan menunjukkan kegalauan, keguncangan iman yang luar biasa di hati Yohanes Pembaptis. Siapa yang pertama kali memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias? Yohanes Pembaptis. Yang berkata tegas, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa-dosa manusia. Yohanes Pembaptis dengan lantang berkata, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Tetapi ketika dia di penjara, kegalauan hatinya, dia mulai guncang, dia mulai meragukan imannya. Makanya dia ingin lagi meneguhkan imannya. Cari Yesus dan tanya apakah dia benar. Saudara-saudara, ayat 4 jawaban Yesus apa? Ayat 4 dan 5. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara, berarti Yesus tidak cerita, oh ya aku Mesias. Yang dikatakan Yesus adalah sebuah terapi bagi jiwa Yohanes Pembaptis yang lagi galau, supaya imannya kembali teguh dan pengharapannya mulai muncul. Dia tidak kecewa lagi. Kembali kepada Yohanes, ceritakan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan kata lain, ceritakan ya, kamu bersaksi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar dariku. Saya ketemu pasangan suami istri yang sangat mengharapkan anak. 5 tahun kemudian, istrinya baru hamil. Makanya mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bahagia sekali. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena ketika anaknya lahir, ternyata anaknya lahir cacat. Suaminya terguncang luar biasa. Dia kecewa luar biasa dengan kenyataan itu. Dia marah dengan Tuhan. Dan dia mulai meninggalkan gereja, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi berdoa. Dia sangat marah, sangat kecewa, dan bahkan dia hampir-hampir tidak percaya kalau Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Itu berlangsung berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun, sampai kemudian dia ketemu seorang teman yang tergerak hatinya untuk menolong dia. Dia terus
berkomunikasi dengan temannya yang kecewa dengan Tuhan ini. Dia kasih motivasi, dia kasih penghiburan, dia bersaksi tentang pengalaman hidupnya bagaimana Tuhan menolong dia. Puji Tuhan, kemudian bapak itu dan istrinya akhirnya kembali kepada Tuhan. Kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Orang-orang meninggalkan gereja, orang-orang meninggalkan ibadah, orang-orang sudah berhenti berdoa, orang-orang berhenti melayani, tidak lagi mau beribadah dengan baik, pelayanan dengan baik. Bahkan ada sebagian yang mulai tidak percaya kepada Tuhan karena kecewa, karena apa yang diharapkan tidak terkabul. Saudara-saudara, mungkin dalam hidup kita 1 tahun ini ada banyak kekecewaan, ada banyak yang kita harapkan memang tidak terkabul. Masalah kita tidak selesai sampai hari terakhir tahun ini pun juga masalah kita belum selesai. Kekecewaan kita masih cukup dalam. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang mulai ragu apakah Tuhan sungguh-sungguh ada. Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi hidupmu. Keraguan itu begitu luar biasa. Imanmu tergoncang luar biasa. Komitmenmu mulai mundur dengan Tuhan. Tidak sesemangat dulu. Karena situasi yang sulit. Di masa-masa pandemi ini semakin sulit. Saudara-saudara, apa yang harus engkau lakukan? Apakah saudara nyaman dengan perasaan kecewa dan kegalauan hati? Apakah saudara merasa bahwa itu yang terbaik? Betapa tidak bahagianya hidupmu kalau engkau berkata bahwa kecewa itu baik. Mempertahankan kecewaan itu baik. Tidak punya pegangan iman itu baik. Betapa engkau orang yang sangat tidak bahagia. Yesus berkata, kalau engkau ingin bahagia, jangan kecewa lagi. Lepaskan kekecewaanmu dan jangan menolak kehadiran Tuhan. Jadi mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, cari seseorang yang tepat untuk jadi teman curhat. Jangan curhat dengan sembarang orang, tetapi cari seseorang yang saudara bisa percayai. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang jalan hidupnya benar, orang-orang yang jalan hidupnya disertai Tuhan, yang rumah tangganya disertai Tuhan, orang-orang yang sudah terbukti imannya baik. Saudara-saudara, cari orang yang tepat dan mulai cerita kepada dia. Supaya saudara diberi semangat, diberi arahan, diberi kekuatan hati, dan diarahkan untuk kembali di jalan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Cari orang untuk curhat, setelah itu datang kepada Tuhan. Seperti para murid yang mencari Yesus, biarlah ada orang yang menolong kita kembali datang kepada Tuhan. Lalu seperti yang dikatakan Yesus, katakan kepada Yohanes Pembaptis, berbagai keajaiban yang engkau dengar dan engkau lihat yang telah aku lakukan. Sangat baik sekali di malam hari ini kita mengingat kembali pekerjaan-pekerjaan baik, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang tahun ini. Mungkin kita memang punya banyak masalah, tetapi kalau sampai saat ini kita masih bertahan, kita masih bisa jalani hidup ini, berarti kebaikan Tuhan itu menopang hidupmu. Saudara punya kebutuhan yang begitu besar dan saudara mungkin sampai stres untuk memenuhinya. Tetapi kalau sampai sekarang ternyata masih bisa bertahan, satu persatu mulai bisa terpenuhi. Saudara tetap terpelihara dengan baik, bisa makan setiap hari. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita tercukupi. Kebutuhan-kebutuhan anak-anak sekolah kita tercukupi. Walaupun sangat berat, walaupun situasi sulit, nyatanya semuanya terlampaui. Itu hanya membuktikan satu hal. Tuhan memberkatimu. Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik dan memberkatimu. Ingat kebaikan Tuhan itu. Ingat segala kasih yang sudah engkau rasakan dari Tuhan. Kebaikan, berkat-berkat, kesetiaan Tuhan. Ingat itu. Jangan hanya fokus pada masalah dan situasi sulitnya saja.
Saudara akan kecewa terus kalau seperti itu. Tetapi kalau kita mengingat apa yang sudah Tuhan berikan, kebaikan-kebaikan anugerah Tuhan yang kita alami, maka kekecewaan kita akan sirna dan pengharapan kita kembali tumbuh kepada Tuhan. Kalau pengharapan kita tumbuh kepada Tuhan, berarti iman kita juga akan mulai bangkit, mulai tumbuh. Kalau kita mengakhiri tahun ini dengan kondisi seperti itu, tidak hanya bahagia, saudara masuk tahun yang baru, saudara memiliki iman yang kuat untuk melewati situasi apapun. Saudara kurangi mendengar berita-berita yang membuat saudara malah tambah stres, malah tambah takut. Perbanyak dengarkan kesaksian orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang hidupnya diubah Tuhan. Seperti Yohanes mendengar kesaksian dari para muridnya, itu akan mengubah hati kita. Saudara-saudara, mari kita tutup akhir tahun ini dengan sebuah kebahagiaan. Mari kita lepaskan semua hal yang membuat kita menjadi kecewa. Mari kita lebih realistis dengan harapan-harapan kita. Mari kita evaluasi harapan kita itu benar atau enggak di mata Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Hal-hal apa saja yang bisa mengguncangkan imanmu? Mari kita kembali terapi jiwa kita. Dengar lebih banyak kesaksian, dengar lebih banyak perkataan-perkataan yang membangun, yang dari Tuhan, yang menceritakan kebaikan, keajaiban, dan perbuatan-perbuatan hebat Tuhan di sekeliling kita. Dan supaya tumbuh harapanmu kembali, saudara perlu menangkap janji-janji Tuhan. Janji Tuhan untuk ke depan apa? Jadi kekecewaan dan keguncangan hatimu itu harus engkau lepaskan, tinggalkan tahun ini, masuk tahun depan, tangkap janji Tuhan.